kita mengatakan bahwasannya Allah itu ada. Allah itu ada. Nah, ketika kita mengatakan Allah itu ada, maka dia bersifatan dengan ada. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Allah itu ada, maka tidak masuk akal jika dia tidak bersifatan dengan ada. Nah, kalau kita sudah mengatakan bahwa Allah itu ada, artinya dia, Allah, bersifatan dengan sifat wujud, yaitu sifat ada. Makanya disebut nafsiyah, yaitu sifat yang adanya zat itu tidak bisa diterima tanpa sifat tersebut, yaitu sifat wujud. Ketika dikatakan Allah itu ada, kemudian dikatakan Allah nggak punya sifat wujud, kan nggak bisa diterima. Bagaimana kamu katakan Allah itu ada, sementara tidak bersifatan dengan ada? Nah, karena itu ini disebut dengan nafsiyah, yaitu sifat yang adanya zat itu tidak masuk akal, tidak bisa diterima akal tanpa sifat tersebut. Dan ini hanya satu, sifat nafsiyah hanya satu, yaitu sifat al-wujud. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzahirun bi'anna kulla asari yahdi ila mu'assirin fa'tabiri wa zitu sama sifatan nafsiyah thumma taliha khamsatun salbiyah wahyal qidam bizzati fa'lam wal baqa qiyamuhu binafsihi niltatuqa mukhalifun lil ghairi wahdaniyah fi zati aw sifatihil aliyah wal fi'lu fit tathiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala wa man yaqul bil tabi'i aw bil illah fadhaka kufrun 'inda ahlil millah wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadhaka bid'ayyun fala taltafiti law lam yakun muttasifan biha lazim hudusuhu wa huwa muhalun fastaqim li'annahu yufdi ila tasalsuli wa dawri wa huwal mustahilul munjali fahuwal jalilu wal jamilu wal wali wa zahirul qudusu war rabbul ali. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis kebaikan, majelis ilmuddin. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah.
mari kita mengikhlaskan niat kita bahwa kita ngaji kitab Al-Kharidatul Bahiyah ini semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai pada nazam yang ke-22. Wa dhi tusamma, qala al-muallif rahimahullah, wa dhi tusamma sifatan nafsiyah thumma taliha khamsatun salbiyah wa hiya al-qidam bizzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bi nafsihi niltat tuqa. Wa dhilan utawi iki tegese sifat wujud iku tusamma den arani apa dhi sifatan ing sifat nafsiyatan kang bangsa nafsiyah. Summa taliha nuli ngiringi ing nafsiyah apa khamsatun limang sifat salbiyatun kang bangsa salbiyah. Wahyalan utawi salbiyah khamsatun salbiyah iku al-qidamu sifat qidam bizati kelawan zate fa'lam mongko ngawruhana sapa sira wal baqa lan nomor loro sifat baqa qiyamuhu binafsihi nomor telu sifat qiyamuhu binafsihi nilta mongko merkoleh sapa sira at-tuqa ing ketakwaan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ini yaitu sifat wujud itu disebut sebagai sifat nafsiyah. Tsumma taliha, kemudian sifat yang mengiringi sifat wujud atau sifat nafsiyah adalah 5 sifat salbiyah. Nah, 5 sifat salbiyah itu yaitu yang pertama sifat qidam. Qidam bidzatihi. Kemudian yang berikutnya adalah sifat baqa. Kemudian yang ketiga adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Yang keempat dan yang kelima akan kita jelaskan berikutnya, yaitu mukhalafatul lil hawadisi dan wahdaniyah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan sebelumnya kita telah membahas tuntas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu sifat wujud. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tidak diragukan sedikit pun tentang adanya. Karena alam semesta ini menjadi bukti, menjadi dalil akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita uraikan penjelasan tentang bahwa alam adalah bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keteraturan alam semesta ini juga membuktikan bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakannya dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat ini disebut dengan sifat nafsiyah. Jadi sifat wujud itu disebut sebagai sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang adanya sifat itu tidak masuk akal jika tanpa sifat itu. Jadi sifat nafsiyah adalah sifat yang adanya zat. Jadi sifat yang adanya zat itu tidak masuk akal jika tanpa sifat itu. Saya ulangi lagi. Jadi ma la yuta'aqqal wujuduz zat biduniha. Jadi sifat yang adanya zat itu tidak bisa diterima oleh akal tanpa bersifatan dengan sifat itu. Nah, kita mengatakan bahwasannya Allah itu ada. Nah, Allah itu ada. Nah, ketika kita mengatakan Allah itu ada, maka dia bersifatan dengan ada.
Jadi ketika kita mengatakan bahwa Allah itu ada, maka tidak masuk akal jika dia tidak bersifatan dengan ada. Nah, kalau kita sudah mengatakan bahwa Allah itu ada, artinya dia, Allah, bersifatan dengan sifat wujud, yaitu sifat ada. Makanya disebut nafsiyah, yaitu sifat yang adanya zat itu tidak bisa diterima tanpa sifat tersebut, yaitu sifat wujud. Ketika dikatakan Allah itu ada, kemudian dikatakan Allah nggak punya sifat wujud, kan nggak bisa diterima. Bagaimana kamu katakan Allah itu ada, sementara tidak bersifatan dengan ada? Nah, karena itu ini disebut dengan nafsiyah, yaitu sifat yang adanya zat itu tidak masuk akal, tidak bisa diterima akal tanpa sifat tersebut. Dan ini hanya satu, sifat nafsiyah hanya satu, yaitu sifat al-wujud. Nah, ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, tsumma taliha khamsatun salbiyah. Kemudian sifat yang mengiringi sifat nafsiyah nanti akan ada 4 atau 3, tergantung. Dan kemarin kita telah jelaskan tentang sebagian ulama mengatakan sifat wajib yang wajib diketahui oleh sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ada yang mengatakan 13, berarti pengelompokannya nanti 3. Ada sebagian ulama mutaakhirin yang mengatakan sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim ada 20, maka pengelompokannya nanti ada 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat adalah ma'nawiyah. Nah, sekarang kita telah membahas sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Nafsiyah artinya sifat yang adanya zat tidak masuk akal tanpa sifat itu, yaitu sifat wujud. Ketika dikatakan Allah itu ada, ya berarti dia bersifatan dengan sifat ada atau sifat wujud. Nah, sekarang sifat salbiyah, mu'allif mengatakan bahwa sifat salbiyah itu ada 5. Nah, sifat salbiyah itu apa? Sifat salbiyah itu adalah sifat yang menunjukkan penafian terhadap sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi yang nafyu ma la yaliqu billah, sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat salbiyah adalah sifat yang menunjukkan penafian, peniadaan terhadap sesuatu yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah, para ulama mengatakan itu ada 5. Nah, ada 5. Meskipun ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan ada 4, bukan 5. Nah, karena ini hanya perbedaan cara mengelompokkannya saja. Yang masyhur, yang terkenal, yang sering kita pelajari di kitab-kitab mutaakhirin di pondok pesantren, itu seperti yang sekarang kita bahas, yaitu ada 5. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir, yaitu ada 5. Yang pertama adalah sifat qidam, yang kedua adalah sifat baqa, yang ketiga adalah sifat qiyamuhu binafsihi, yang keempat adalah sifat wahdaniyah atau mukhalafatul lil hawadisi, kemudian yang kelima adalah sifat wahdaniyah. Ini semuanya disebut sifat salbiyah. Disebut salbiyah karena 5 sifat ini menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Misalnya sifat qidam, maka dia menafikan sifat khudus bagi Allah, sifat yang tidak layak bagi Allah. Kemudian sifat baqa, menafikan sifat fana bagi Allah, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan salbiyah. Nah, tadi kita katakan bahwasanya ada sebagian
sebagian ulama yang mengatakan ada 4 sifat salbiyah ini, termasuk Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau sendiri mengatakan bahwa sifat salbiyah itu ada 4, bukan ada 5. Nah, karena menurut beliau sifat al-baqa, sifat al-baqa itu masuk dalam sifat ma'ani, bukan masuk pada sifat salbiyah. Jadi bukan berarti dikurangi satu kemudian yang satu tidak masuk sebagai sifat Allah, sama sekali tidak. Tetapi dari 5 ini salah satunya tidak masuk pada sifat salbiyah, tetapi dimasukkan pada sifat ma'ani, yaitu sifat baqa. Nah, jadi perbedaannya hanya lafzi saja, tidak pada inti atau pada substansi dari permasalahan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, sekarang kita mulai pembahasan sifat salbiyah. Muallif mengatakan wahyal qidamu bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu binafsihi nil tattuqa. Dalam satu nazam ini beliau menyebutkan 3 sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sifat qidam. Sifat qidam bizzat, artinya zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim. Nah, qadim di sini atau yang disebut dengan azali, itu istilah yang sama maknanya ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu qadimun, Allahu azaliyun, artinya labtida'a la bidayata atau labtida'a liwujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasbiquhul adamu, bahwa adanya Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan. Itu yang dimaksud dengan sifat qidam. Allah qadim. Lafadznya seperti itu ya. Yang tepat kalau dalam bahasa Arab, ketika kita mengatakan Allah qadim, bukan Allah qidam. Karena qidam itu adalah sifat. Jadi kalau kita mengatakan Allah min sifatihi al-qidam. Tetapi kalau Allah itu qadimun, Allahu qadimun. Allah sifatuhu min sifatihi al-qidam. Jadi qidam itu sifatnya, qadim itu adalah isim fa'ilnya, yang ketika dalam bahasa Arab kita mengatakan Allahu qadimun, artinya Allah itu adalah zat yang adanya tanpa permulaan. Jadi kalau wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya yang biasa kita baca itu adalah sifat. Nah, itu adalah sifat-sifat Allah. Nah, sehingga kalau dalam bahasa Arab tidak dikatakan Allahu qidam, Allahu wujud, Allah qidam, Allah baqa, Allah. Nah, tidak dikatakan seperti itu dalam bahasa Arab. Tetapi Allahu mawjudun, Allahu qadimun, Allahu baqin, Allahu baqin, Allahu wahidun, Allahu qaim binafsihi, Allahu mukhalifun lil hawadisi. Nah, itu kalau susunannya dalam bahasa Arab. Nah, ini sekedar, sekedar tetapi penting. Nah, sekedar tetapi penting karena kalau nanti menjadi keyakinan diyakini dengan menyimpang, maka menjadi menyimpang. Karena kalau kita dalam pujian itu kan sering seseorang mengatakan Allah wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Nah, itu kalau susunan bahasa Arab seakan-akan
Seakan-akan dikatakan Allah itu berupa sifat wujud, berupa sifat qidam. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah bukan sifat. Allah itu bukan sifat, tetapi Allah adalah zat yang bersifatan dengan sifat. Nah, tetapi kan kebanyakan nggak paham. Yang pertama, yang kedua ketika seseorang mengatakan Allah wujud, itu mereka seakan-akan mereka membuang ada sesuatu kalimat yang dibuang. Jadi ketika mereka mengatakan Allah wujud, seakan-akan mereka mengatakan Allah sifatuhu atau min sifatihi wujudun, qidam, baqa, dan seterusnya. Seakan-akan seperti itu. Nah, tetapi kalau kita biar tidak terjadi kesalahpahaman, maka kita mengatakan Allahu qadimun, Allahu mawjudun, Allahu baqin. Nah, tidak mengatakan Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, tidak mengatakan seperti itu. Karena yang itu adalah sifat. Bisa dipahami? Nah, itu hanya bahasa. Tetapi bahasa itu berpengaruh kepada pemahaman. Jika seseorang kemudian memahami keliru, kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa sifat, maka dia akan menyimpang dari ajaran yang benar, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau sifat, dia bertempat kepada sesuatu yang lainnya. Misalnya sifat ilmu, maka dia bertempat kepada yang lainnya. Dia tidak berdiri sendiri, tetapi menempel atau berdiri pada sesuatu yang lain, pada suatu benda. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu, tidak membutuhkan kepada selainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan bahwa Allah itu adalah sifat, tetapi Allah adalah zat yang bersifatan dengan sifat yang azaliyah, abadiyah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekedar kita mengklarifikasi yang biasa kita ucapkan, bahwa ucapan itu maksudnya adalah bahwa ketika mengatakan Allah, seseorang mengatakan Allah wujud, artinya Allah itu di antara sifatnya adalah wujud. Nah, itu mungkin mereka juga tidak bermaksud untuk mengatakannya dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau lainnya. Nah, tetapi meskipun begitu perlu kita jelaskan agar nanti tidak salah paham, sehingga menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa sifat. Hadirin hadirat yang berbahagia, Allah qadim, artinya Allah itu adanya tanpa permulaannya. Allah adanya itu tanpa didahului oleh ketiadaan. Berbeda dengan makhluk yang semuanya hadis. Sudah kita bahas sebelumnya. Semua makhluk itu hadis, artinya adanya itu berpermulaan. Artinya adanya itu didahului oleh ketiadaan. Nah, tentang masalah ini sudah kita bahas agak panjang lebar dalam muqaddimah sebelum masuk kepada pembahasan sifat ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Ini adalah dalil bagian yang pertama, huwal awwal, itu adalah dalil dari sifat qidam. Wal akhiru adalah dalil dari sifat baqa. Bagaimana ayat ini menjadi dalil dari sifat qidam? Kemarin sudah kita jelaskan sepintas bahwa lafaz atau firman Allah huwal awwalu itu susunannya dalam nahwu itu adalah terdiri dari mubtada dan khabar. Huwa itu mubtada, al awwalu itu menjadi khabarnya. Nah, dalam hal ini mubtadanya berupa ismul ma'rifah, yaitu huwa, yang berupa ismud dhamir. Isim dhamir itu ma'rifat.
Kemudian khabarnya yaitu al-awwalu itu berupa ismul ma'rifah juga. Nah, maka dalam bahasa Arab jika mubtada'nya berupa ismul ma'rifah dan khabarnya juga berupa ismul ma'rifah, maka itu adalah yufidul hasr, berfaedah untuk membatasi. Nah, yang huwa mubtada'nya berupa isim ma'rifah karena dia ismud dhamir, al-awwalu berupa isim ma'rifah karena dia ada alnya, kemasukan al. Maka faidahnya dalam bahasa Arab adalah yufidul hasr, berfaedah untuk membatasi. Kalau kita menyusun sebuah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khabar, itu biasanya kan kita membuatnya khabarnya itu berupa isim nakirah, biasanya seperti itu. Meskipun juga boleh berupa ismul ma'rifah, tetapi biasanya kita kalau di permulaan belajar nahwu, maka kita menyusun jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Itu khabarnya, kalau khabarnya khabar mufrad bukan khabar jumlah, maka kita membuatnya berupa isim nakirah. Misalnya kita mengatakan Muhammadun alimun, Ali hadirun, misalnya Ahmadu ghaibun, ghaibun hadirun, itu berupa ismun nakirah, biasanya seperti itu. Muhammadun alimun berupa isim nakirah, biasanya seperti itu untuk awal-awal. Tetapi itu bukan syarat bahwa khabar itu harus berupa isim nakirah, tidak. Nah, bahkan kalau kemudian khabarnya itu juga berupa isim ma'rifat, kalau mubtada'nya jelas dia berupa isim ma'rifat, kalau khabarnya juga berupa ismul ma'rifah, maka di sini kegunaannya, faidahnya dalam bahasa Arab menurut para ulama balaghah adalah yufidul hasr, faidahnya membatasi. Sehingga kalau kita terjemahkan huwal awwalu itu tidak dikatakan hanya dia itu yang pertama, tidak dikatakan hanya seperti itu. Tetapi huwal awwalu dimaknai hanya dia Allah saja yang al-awwal, itu yang al-awwal. Hanya dia Allah saja itu yang al-awwal. Maknanya menjadi seperti itu. Nah, ketika dikatakan bahwa al-awwal dalam ayat itu hanya Allah, bukan selainnya, maka berarti al-awwal di situ maknanya tidak seperti al-awwal ketika dinisbatkan kepada makhluk. Saya ulangi lagi, ketika dikatakan bahwa al-awwal dalam ayat ini itu hanya untuk Allah, maka berarti makna al-awwal dalam ayat itu berbeda dengan makna al-awwal ketika dinisbatkan kepada makhluk. Karena kata al-awwal juga dinisbatkan kepada makhluk. Dalam pembicaraan sehari-hari kita juga menggunakan lafadz ini dalam atau untuk makhluk. Awalan, misalnya awalan. Seseorang mengatakan ke sebelum pidato, misalnya dia mengatakan awalan nahmadullah ta'ala, itu awalan, awal juga. Atau misalnya ana awwaluman dakhala fi hadzal bait, misalnya awal dikatakan untuk makhluk juga. Nah, ketika dikatakan huwal awal, bahwa al-awal dalam ayat itu hanya Allah, berarti al-awal di sini berbeda dengan awal ketika dinisbatkan kepada makhluk. Awal yang dinisbatkan kepada makhluk adalah awal yang berpermulaan. Misalnya tadi kita katakan ana awwalu man dakhala fi hadzal bait, berarti itu yang pertama saya datang ke sini didahului oleh ketiadaan, sebelumnya enggak di sini, kemudian menjadi di sini. Itu terus kemudian madha alaihi zaman, kemudian berlalu masa. Itu yang awal ketika dinisbatkan kepada makhluk.
Tetapi ketika dinisbatkan kepada Allah, karena dia berbeda dengan awal yang dinisbatkan kepada makhluk, maka awalnya adalah awal yang la yasbiquhul adam, awal yang tidak didahului oleh ketiadaan, awal yang tanpa tanpa ada permulaannya. Ini istidlal yang dijelaskan oleh para ulama dari ayat ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penisbatan sifat qidam kepada Allah Subhanahu wa taala ini telah menjadi konsensus atau ijma dari para ulama bahwa di antara sifat wajib bagi Allah adalah al-qidam. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena orang Wahabi mereka tidak terima jika dikatakan bahwa di antara sifat Allah itu adalah qidam. Kenapa mereka tidak menerima itu? Alasannya nggak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Menurut mereka nggak ada dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu qadim. Tidak ada dalam hadis kata mereka bahwa Allah itu qadim. Nah, bagaimana kita menjawab syubhah ini? Kita katakan bahwa meskipun penisbatan sifat qidam itu tidak disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran maupun hadis, yang pertama kita katakan, tetapi secara makna sifat qidam ini ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam firman Allah, huwal awwalu. Ini yang pertama. Dan berdasarkan ayat tersebut, kemudian para ulama berijma, para ulama bersepakat, para ulama ahlus sunnah wal jamaah memiliki kesamaan pendapat bahwasanya boleh menisbatkan sifat qidam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ijma adalah hujjah setelah Al-Quran dan hadis. Maka mensifati Allah dengan sifat qidam itu diperbolehkan. Karena dasar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah ijma. Secara tekstual, lafadz qidam tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis, tetapi secara maknawi ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan berdasarkan ini Al-Quran dan hadis, para ulama memahami adanya penisbatan sifat qidam kepada Allah, dan mereka bersepakat bahwa Allah itu qadim. Boleh melafalkan, menisbatkan kata qadim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada alasan bagi mereka kelompok Wahabi untuk mengatakan bahwa tidak boleh Allah itu disifati dengan sifat qidam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita telaah ayat-ayat Al-Quran dari awal hingga akhir, dari Al-Fatihah hingga An-Nas, memang kita tidak menemukan penisbatan sifat qidam atau qadim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada itu adalah penisbatan sifat qidam atau lafadz qadim itu kepada makhluk. Seperti yang ada dalam surat Yasin yang sudah biasa kita baca setiap malam Jumat. Dikatakan dalam ayat tersebut, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Dikatakan wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim.
Ada kata-kata kal urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu, dan bulan telah kami tetapkan manzilah-manzilahnya hatta ada kal urjunil qadim, sehingga setelah dia sampai kepada manzilah yang terakhir maka dia kembali sebagaimana bentuk kal urjunil qadim, tandan atau tandan kurma yang tua, yang sudah tua. Jadi bulan asalnya kecil, bulan sabit, kemudian dia membesar, kemudian menjadi purnama, sempurna. Kemudian kembali lagi seperti semula, Dan bentuknya, kalau sudah bulannya itu sudah tua, tanggal 29, misalnya 30, maka dia kembali seperti semula ketika tanggal 1, bentuknya kal urjunil qadim. Yaitu seperti tandan kurma yang sudah tua, melengkung, seperti tandan kurma yang tua. Jadi al-qadim dalam ayat kal urjunil qadim itu artinya adalah yang tua. Al-qadim itu yang tua. Tua itu artinya marra alaihi zaman tawil. Seperti di sini misalnya ada orang tua, berarti dia sudah di bumi ini atau di dunia ini sudah lama dia hidupnya, sudah lama. Sudah 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Dia sudah lama hidup di bumi, itu namanya qadim. Kalau misalnya kita katakan bangunan ini adalah bangunan yang qadim, artinya dia sudah dibangun dan berjalan waktu yang lama. Demikian juga di sini kal urjunil qadim, tandan kurma itu ketika dia masih muda dia tegak, tetapi kemudian ketika dia sudah tua maka dia kemudian melengkung seperti sabit, seperti bulan bentuknya. Kalau dibalik bulan tanggal akhir, tanggal 29, tanggal 30 misalnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka lafadz al-qadim itu para ulama menjelaskannya bahwa lafadz qadim itu boleh dinisbatkan kepada Allah, juga boleh dinisbatkan kepada makhluk. Terbukti memang ada penisbatannya kepada makhluk bahkan di dalam Al-Quran. Tetapi maknanya berbeda. Lafadz al-qadim ketika dinisbatkan kepada Allah itu memiliki makna yang berbeda dari ketika lafadz al-qadim dinisbatkan kepada makhluk. Apa perbedaannya? Perbedaannya bahwa apabila lafadz qadim itu dinisbatkan kepada makhluk, maka artinya seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu marra alaihi zamanun tawil. Marra alaihi zamanun tawil, yaitu yang sudah berjalan, sudah lewat waktu yang lama. Itu namanya penisbatan qadim jika kepada siapa? Kepada makhluk. Seperti yang kemarin kita contohkan, misalnya hadzal masjidu qadimun, artinya sudah dibangun sejak lama sekali. Dia ada berjalan waktu, adanya dia itu sudah sangat lama, dikatakan qadim. Hadzal bait qadimun, Ahmad talibun qadimun, artinya dia di pondok ini itu sudah lama, sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, maka dikatakan talibun qadim. Tetapi kalau masih berjalan waktu yang sebulan 2 bulan, maka dia dikatakan talibun jadid, talibun jadidun. Kebalikan dari qadim ketika dinisbatkan kepada makhluk. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kamus
itu juga, atau dalam mu'jam itu telah disebutkan hal yang seperti itu, seperti yang disebutkan misalnya oleh Al-Fairuz Al-Abadi, Al-Fairuz Az-Zabadi, ya. Itu beliau mengatakan al-haramani binaani azaliyani bimisr, bimisra. Al-haramani binaani azaliyani bimisra. Ini yang menunjukkan bahwa makna lafadz azali yang itu semakna dengan qadim, bahwa keduanya itu bisa dinisbatkan kepada Allah, juga bisa dinisbatkan kepada makhluk, tetapi dengan makna yang berbeda. Nah, contoh yang azali itu yang disebutkan oleh Al-Fairuz Zabadi dalam kitabnya. Beliau mengatakan al-haramani binaani azaliyani bimisra. Dua piramida al-haram, dua piramida itu adalah dua bangunan yang azali. Dua bangunan yang azali, maksudnya apa yang azali ketika dikatakan untuk piramida, yaitu dua bangunan yang kuno yang ada di Mesir. Yang kuno artinya sudah dibangun sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu, dikatakan azali. Al-haramani binaani azaliyani bimisra. Ini adalah syahid atau dalil dari sisi bahasa yang menunjukkan bahwa kata al-qadim dan juga kata al-azali itu bisa dinisbatkan kepada makhluk, juga bisa dinisbatkan kepada Allah. Tetapi ketika dinisbatkan kepada makhluk, lafadz qadim dan azali itu maknanya adalah madha atau marra alaihi zamanun tawil, diartikan yang kuno atau yang lama. Nah, ini ketika makhluk. Tetapi ketika dinisbatkan kepada Allah, maka al-qadim artinya adalah alladzi labtida'a liwujudihi, zat yang adanya itu tanpa ada permulaannya. Itu ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kemarin sudah kita ingatkan, dalam masalah ini kita harus mewaspadai kelompok filosof yang mereka mengatakan bahwa makhluk atau alam itu adalah azali dengan pengertian tidak ada permulaannya. Jadi ketika orang filosof mengatakan alam ini azali atau alam ini qadim, itu bukan berarti bahwa alam ini itu qadim dengan pengertian kuno, dengan pengertian marra alaihi zamanun tawil, tidak. Tetapi mereka memaknainya bahwasanya alam semesta ini itu memang adanya tanpa permulaan. Nah, sehingga ini kita patut untuk mewaspadai. Yang kemarin kita jelaskan, ada para filosof yang mutaqaddimun, ada filosof yang muhdatsun, ada yang klasik dan kontemporer, yang kedua-duanya sama-sama disepakati tentang kekufurannya, seperti yang dinukil oleh Asy-Syaikh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Tasniful Masami' Syarah Jam'il Jawami'. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu penisbatan kata azali dan qadim, yang harus kita pahami agar nanti kita tidak salah paham. Lah ini kok sama? Dikatakan makhluk, ini ada dikatakan makhluk itu qadim, seperti Ahmad Thalibun qadim, Al-Masjidu qadim, tetapi kok juga dikatakan Allah qadim. Kita katakan apa? Ya, lafadznya memang sama, tetapi maknanya beda. Itu namanya ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil makna.
lafadznya sama, tetapi maknanya beda. Sama juga kita mengatakan misalnya manusia atau Ahmad yasma'u. Kita juga mengatakan Allahu yasma'u. Kita mengatakan misalnya Allahu alimun. Kita juga mengatakan Al-Imam Syafi'i alimun. Ittifaq fil lafzi, lafadznya sama, tetapi maknanya berbeda. Ketika kita mengatakan bahwa Ahmadu yasma'u, artinya pendengarannya hadis, berpermulaan, berpenghabisan, membutuhkan kepada alat. Dan yang didengar itu adalah sebuah suara, sesuatu yang berupa suara yang keras dan dekat. Itu namanya yasma' ketika dinisbatkan kepada makhluk. Tetapi ketika kita mengatakan Allahu yasma'u, artinya yasma' bi sam'in azaliyin abadiyin, yang tidak membutuhkan kepada telinga atau alat-alat yang lain. Jadi maknanya berbeda. Ketika kita mengatakan bahwa Allahu alim, dan ketika kita mengatakan bahwa Al-Imam Syafi'i alimun, itu maknanya berbeda. Lafadznya sama, tetapi maknanya berbeda. Allahu alim artinya muttasif bi ilmin azaliyin abadiyin, la yazid wa la yanqus, la yataghayyar, la yasbiquhu al-jahlu. Itu ketika dinisbatkan kepada Allah. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa Al-Imam Syafi'i alim, artinya bersifatan dengan ilmu yang bisa bertambah, bisa berkurang, berawalan didahului oleh kebodohan. Dulu nggak tahu, kemudian Al-Imam Syafi'i kecil belajar dengan rajin, kemudian menjadi banyak ilmu yang beliau dapatkan sehingga beliau menjadi alimun. Itu namanya apa? Sifat ketika dinisbatkan kepada makhluk. Ilmu sifat ilmu ketika dinisbatkan kepada makhluk. Demikian juga ketika kita mengatakan Allahu qadimun, dan ketika kita mengatakan al-masjidu qadimun, maka maknanya itu beda. Lafadznya sama, sama-sama qadim. Allahu qadim, sama. Kemudian kita mengatakan al-masjidu qadim, sama-sama qadim, tetapi maknanya berbeda. Karena ketika kita mengatakan Allahu qadim, artinya Allah itu adanya tanpa permulaan. Adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Itu makna ketika kita mengatakan Allahu qadimun. Nah, demikian juga sedangkan apabila kita mengatakan al-masjidu qadim, artinya masjid ini itu telah lama dibangunnya. Dia sudah berdiri sejak zaman yang lama, sejak masa yang lama. Itu maksud dari kata al-masjidu qadim. Kalau dalam fikih, qadim memiliki makna khusus, yaitu yang telah dibangun lebih dari 300 tahun yang lalu. Itu namanya al-masjidul qadim kalau dalam fikih. Tapi kalau dalam bahasa, kalau misalnya sudah dibangun 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, seseorang mengatakan hadal masjid qadim. Masjid ini sudah kuno, mari kita bangun lagi. Misalnya dia mengatakan seperti itu. Nah, tetapi kalau dalam fikih batasan qadim itu adalah 300 tahun. Kenapa ada istilah itu? Ada istilah itu adalah untuk membatasi jika seseorang itu mau sholat di dalam masjid. Kalau seseorang itu masuk ke dalam masjid yang tergolong sebagai al-masjidul qadim, maka dia bisa langsung sholat menghadap arah mihrabnya. Langsung mana mihrabnya? Langsung dia bisa melaksanakan sholat menghadap itu. Itu boleh karena masjidnya adalah al-masjidul qadim. Tetapi jika masjidnya itu bukan al-masjidul qadim, tapi al-masjidu al-jadid,
Meskipun dibangun 100 tahun yang lalu, meskipun dibangun 50 tahun yang lalu, ini masih tergolong jadid. Maka kalau kita masuk pertama kali ke masjid itu, maka kita harus berijtihad mana arah kiblatnya. Nah, kita harus berijtihad mana arah kiblatnya. Nggak bisa kemudian kita langsung masuk, kemudian menghadap ke mihrabnya. Tetapi kita harus berijtihad, mengetahui mana arah barat. Misalnya dengan menggunakan alat kompas yang mujarrab untuk mengetahui arah utara, selatan, timur, dan barat. Setelah diketahui arah barat, maka kemudian kalau di Indonesia itu diarahkan, nyerong sedikit ke arah utara, antara 24 sampai 26 derajat ke utaranya. Nah, itu kita berijtihad karena kita masuk ke masjid yang jadid, bukan masjid yang qadim. Nah, itu harus seperti itu. Berbeda kalau misalnya kita masuk ke masjid qadim, misalnya kita masuk ke masjid-masjid yang dibangun oleh para wali songo misalnya. Kita masuk ke masjid Ampel atau kita masuk ke masjid Giri misalnya. Kemudian kita, karena itu sudah dibangun sekitar 500 tahun yang lalu. Nah, begitu kita masuk, langsung kita sholat menghadap ke arah mihrabnya. Maka ini sudah sah sholatnya. Nah, karena tergolong al-masjidul qadim. Tetapi jika kita misalnya sholat di terminal, atau kita sholat di masjid yang ada di terminal, atau masjid yang ada di stasiun, atau masjid yang ada di kampung yang umurnya belum tergolong sebagai masjid yang qadim, maka di situ kita kita ijtihad dulu. Nah, kalau kita setiap hari sudah di situ, nanti ditandai ijtihad pertama, kemudian oh sudah pas. Berarti setiap kali kita sholat di masjid itu sudah langsung kita menghadap ke mihrabnya, karena sebelumnya kita sudah berijtihad bahwa mihrabnya sudah pas menghadap ke arah kiblat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ditemukan khususnya masjid-masjid yang dibangun belakangan ini, masjid dan musola yang dibangun belakangan ini, lebih-lebih yang ada di terminal atau di stasiun kereta api. Mereka membangun berdasarkan bentuk tanahnya, sehingga asal menghadap saja menjadikan seseorang nanti beranggapan bahwa oh itu kiblatnya ke sana. Padahal sebenarnya tidak cocok, dan itu sudah beberapa kita cek, banyak sekali yang tidak sesuai arah kiblatnya. Karena itu jangan kemudian seseorang ketika sholat di masjid atau musola yang ada di terminal atau bandara ataupun stasiun itu tanpa ijtihad, harus berijtihad terlebih dahulu. Berijtihad maksudnya berusaha untuk mengetahui arah kiblat. Karena mengetahui arah kiblat atau karena menghadap ke kiblat itu adalah syarat sah sholat. Sholat tidak sah tanpa seseorang menghadap ke arah kiblat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah masih akan kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.